Langkah kecil. Berbagi. Tentang 11 alasan mengapa Anda tidak suka berada di keramaian. Apakah Anda lebih suka menyendiri, hampir sepanjang waktu, dan menemukan diri Anda lebih bahagia ketika Anda tidak di keramaian? Jika demikian, Anda tidak sendirian. Tapi pernahkah Anda berpikir, mengapa Anda merasa seperti itu? Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa seseorang menghindari keramaian. Beberapa di antaranya mungkin membuat Anda terkejut. Mari kita mulai dengan yang paling terlihat. Nomor 1. Introvert. Pernahkah Anda diberitahu mengenai bahwa Anda harus keluar dan lebih bersosialisasi? Hal itu dikarenakan bahwa Anda kemungkinan besar adalah seorang introvert. Introvert bukanlah penyakit atau gangguan. Introvert pada dasarnya adalah seseorang yang suka berada di lingkungan yang tidak begitu ramai. Dia membutuhkan waktu sendiri untuk merasa recharge atau mendapatkan energi kembali. Introvert sering dianggap pemalu dikarenakan sifat mereka yang pendiam. Akan tetapi, hal itu tidak selalu benar. Karena introvert lebih kepada bagaimana Anda lebih suka untuk berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana Anda mengisi ulang tingkat energi Anda. Tidak seperti ekstrovert yang perlu berada di keramaian untuk mengisi ulang energi mereka. Energi seorang introvert malah menjadi terkuras apabila mereka berada di keramaian. Mereka menikmati percakapan yang bermakna dengan teman dekat dan anggota keluarga. Akan tetapi, mereka merasa sulit untuk banyak terlibat dengan suatu kelompok sosial. Inilah mengapa sangat penting bagi introvert untuk beristirahat dari bersosialisasi. Mereka butuh ruang untuk mengisi ulang energi mereka. Nomor 2. Proses sensorik yang sensitif. Orang yang memiliki proses sensorik yang sensitif mengalami reaksi yang kuat terhadap stimulasi atau rangsangan eksternal. Hal ini membuat kemampuan bersosialisasi mereka sulit untuk berfungsi. Hal seperti ini sering dikaitkan dengan autis atau ADHD, kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jika Anda adalah orang yang sangat sensitif, Anda mungkin mengalami kesulitan berada di keramaian. Karena sulit bagi Anda untuk fokus pada percakapan ketika begitu banyak hal yang terjadi di sekitar Anda. Anda mungkin akan mudah terganggu oleh suara yang keras dan lampu yang cerah. Bahkan mungkin Anda akan mudah terganggu oleh hal-hal seperti melihat terlalu banyak warna, bau yang kuat, atau suara orang mengunyah. Anda mungkin merasa membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses informasi. Anda mungkin mudah kesal dengan hal-hal yang orang lain tidak pernah perhatikan. Proses sensorik yang sensitif adalah hal yang nyata, dan itu bukanlah sesuatu yang mudah dihilangkan. Nomor 3. Kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anda memiliki kecerdasan di atas rata-rata, besar kemungkinan bahwa Anda bukanlah orang yang cenderung bersosialisasi. Anda seorang pemikir dan pekerja. Di mana orang-orang teralihkan oleh ponsel mereka, atau episode serial terbaru, Anda sibuk berpikir, menganalisis, dan menyelesaikan sesuatu. Anda tidak suka basa-basi, karena rasanya seperti obrolan ringan. Anda ingin berbicara tentang ide-ide besar, memecahkan masalah bersama, dan mencapai suatu pemahaman bersama yang menguntungkan. Anda ingin percakapan yang bermakna dengan mereka, di mana Anda bisa berbagi keingintahuan intelektual Anda, serta semangat untuk belajar dan menemukan sesuatu. Jujur saja, Anda tidak suka berada di keramaian, karena Anda menganggap sebagian besar yang mereka katakan dan lakukan itu membosankan. Nomor 4. Tantangan kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental tertentu dapat membuat seseorang sulit berada, atau bahkan membayangkan berada di keramaian. Depresi dapat menyebabkan Anda merasa lelah, sedih, atau mudah tersinggung. Itu juga bisa membuat Anda sulit termotivasi dan menikmati hidup. Gangguan kecemasan sosial membuat interaksi dengan orang lain menjadi sebuah tantangan yang besar. Anda mungkin merasa malu atau takut dihakimi ketika berada di keramaian. Demikian pula, gangguan kepribadian menghindar, membuat seseorang sulit membangun hubungan dan dekat dengan orang lain. Karena orang yang memiliki gangguan kepribadian menghindar, seringkali merasa tidak mampu, atau lebih rendah dari orang lain.
Semua ini dapat menyebabkan seseorang menghindari situasi sosial. Nomor 5. Sindrom Asperger. Sindrom Asperger adalah gangguan perkembangan. Ini adalah salah satu bentuk autis yang mempengaruhi cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jika Anda memiliki sindrom Asperger, Anda mungkin tidak ingin berada di sekitar orang lain. Oleh karena itu, sulit bagi Anda untuk berinteraksi dengan orang lain atau memahami apa yang mereka rasakan. Anda mungkin tidak pandai melakukan kontak mata atau memahami isyarat sosial. Hal itu bisa membuat Anda merasa canggung. Selain itu, orang lain juga mungkin melakukan hal-hal yang mengganggu Anda atau membuat Anda tidak nyaman, seperti berbicara dengan suara yang keras. Akibatnya, Anda terlihat menyendiri atau terabaikan, sehingga membuat Anda sulit untuk berteman dan mempertahankan hubungan. Nomor 6. Merasa rendah diri. Salah satu alasan utama kenapa orang tidak suka berada di keramaian adalah karena mereka merasa tidak dianggap. Mereka merasa tidak baik, tidak pintar, atau tidak menarik. Mereka khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain, dan mereka khawatir akan penilaian orang lain tentang kekurangan mereka. Apabila Anda merasa tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, maka Anda sulit untuk merasa percaya diri ketika berada di sekitar orang lain. Anda merasakan hal ini, kemungkinan dikarenakan oleh bagaimana Anda diperlakukan oleh orang lain. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, hal itu bisa membuat Anda merasa diri dan harga diri Anda juga buruk. Hal ini bahkan dapat menghambat karir Anda dan membuat Anda sulit mencapai tujuan hidup Anda. Jika ini terdengar seperti diri Anda, mungkin ini saatnya Anda untuk melakukan terapi atau konseling. Karena itu bisa membantu Anda merasa lebih baik tentang diri Anda sendiri, sehingga Anda dapat mulai berteman dan membangun hubungan. Nomor 7. Kurangnya keterampilan sosial. Jika Anda tidak memiliki keterampilan sosial, Anda mungkin tidak dapat berteman atau menjaga pertemanan tersebut. Anda juga mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Ketika Anda mencoba untuk memulai percakapan, usaha Anda terasa canggung dan dipaksakan, atau lebih buruk, Anda bisa saja dianggap kasar atau tidak sensitif. Hal ini banyak penyebabnya, antara lain, mungkin Anda dibesarkan di mana orang dewasa berdebat sepanjang waktu. Atau mungkin sebaliknya, mereka hampir tidak pernah ngobrol. Dan karena ini, Anda tidak pernah belajar bagaimana memulai percakapan atau mengekspresikan emosi Anda. Kabar baiknya adalah, keterampilan sosial dapat dipelajari, sama seperti keterampilan lainnya. Hanya saja, butuh kesabaran dan latihan. Nomor 8. Menghindari sosial yang dipicu oleh stres. Stres dapat didefinisikan sebagai keadaan mental, atau ketegangan emosional, atau ketegangan akibat keadaan yang menuntut atau merugikan. Hal ini bisa berupa fisik atau psikologis, dan efeknya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Ketika hidup Anda terasa sangat sibuk dan hektik, normal bagi Anda apabila ingin menjauh dari orang lain, bahkan dari orang yang Anda cintai. Hal ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Faktanya, penghindaran sosial bisa menyebabkan masalah yang lebih jauh. Jika Anda tidak mencoba berinteraksi dengan orang lain, hubungan Anda dengan orang lain akan menjadi lebih buruk. Dan pada akhirnya, Anda akan lebih sering merasa kesepian. Jadi, pastikan Anda mencoba untuk mendorong diri sendiri untuk keluar dari situasi ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Nomor 9. Pengalaman traumatis. Jika Anda pernah mengalami pengalaman traumatis, maka kemungkinan besar Anda memiliki semacam gangguan stres pasca trauma. Hal ini bisa membuat Anda merasa terisolasi dan berada di sekitar orang lain, bisa menjadi sebuah tantangan besar bagi Anda. Anda pernah mengalami pengalaman buruk dan tidak ingin hal itu terjadi lagi. Mungkin Anda pernah diabaikan, diolok-olok, baik karena berat badan Anda, disabilitas, atau yang lainnya. Mungkin seseorang menyakiti Anda atau meninggalkan Anda ketika mereka berjanji untuk tidak akan pernah melakukannya. Apapun masalahnya, Anda harus tahu bahwa selalu ada cara untuk move on. Dan mungkin seorang terapis dapat membantu Anda dalam mengelola perasaan Anda.
Nomor 10. Takut akan keintiman. Keintiman membutuhkan sebuah keterbukaan, dan itu bisa menakutkan bagi sebagian orang. Kadang kita sangat sulit untuk terbuka dan mempersilahkan orang lain untuk mendekat. Mungkin Anda takut terbuka, karena mungkin mereka akan melihat siapa Anda yang sebenarnya, dan Anda khawatir mereka akan menolak Anda karena hal itu. Atau mungkin, jauh di lubuk hati Anda merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Takut pada sesuatu yang asing adalah hal yang wajar. Dan ingin melindungi diri sendiri dari hal yang dapat menyakitkan juga merupakan sesuatu yang wajar. Tetapi ketika ketakutan Anda terhadap keintiman begitu kuat, sampai-sampai Anda menghindari semua situasi sosial, itu bisa menghambat Anda dalam membangun pertemanan dan mendapatkan pasangan. Berada di sekitar orang lain, bukan berarti Anda harus memberitahu mereka segala sesuatu tentang diri Anda. Anda masih dapat menikmati pertemanan tanpa harus mengungkapkan sesuatu yang terlalu pribadi. Nomor 11. Masalah kepercayaan. Sulit untuk berada di sekitar orang lain ketika Anda tidak mempercayai mereka. Anda mungkin berpikir mereka akan menyakiti Anda, memanfaatkan kebaikan Anda, atau mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda memiliki masalah kepercayaan, biasanya dikarenakan pengalaman Anda di masa lalu, di mana seseorang menyakiti Anda, atau mengkhianati kepercayaan Anda. Mereka mungkin berbohong kepada Anda, atau tidak memperlakukan Anda dengan baik. Apapun yang terjadi, hal itu meninggalkan kesan dalam diri Anda, sampai hari ini. Tapi, bukan berarti Anda harus berhenti mencoba mempercayai seseorang. Jika sebelumnya Anda pernah dikecewakan oleh seseorang yang memanfaatkan kebaikan Anda, jangan biarkan hal itu menghentikan Anda untuk mencoba lagi. Hanya karena mereka menyakiti Anda, bukan berarti orang lain juga akan melakukannya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan pencet like, dan bagikan video ini di media sosial Anda, agar kami selalu semangat untuk berbagi kepada Anda. Untuk mendapatkan video semacam ini, klik subscribe, dan klik juga bel notifikasi, dan pastikan Anda juga menonton video kami lainnya. Semoga bermanfaat.